Bapak-bapak, ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian bagaimana orang bisa masuk neraka untuk ke-51 rekaman. Mudah-mudahan dengan mengetahui seseorang bisa masuk neraka dengan berbagai cara, ya, dari yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang bisa dimengerti dengan jelas, ada yang bisa diketahui dari ayat-ayat sekitarnya, ada bisa diketahui dengan kemampuan memaknai secara psikologis, ya. Kemampuan kita menghubungkan dengan ayat-ayat lain, ya, sehingga dia menjadi kompak. Quran itu begitu, ya. Mari kita masuki surah Al-Ahzab, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balik dalam neraka, mereka berkata, wahai kiranya dulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi penegasan dia merupakan kelalaian untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Karena ini dimensi luas, ya, dimensi ini luas. Jadi dari perkataan itu kita memahami ini luas, masalahnya luas. Ya. Pada hari wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Mereka berkata, wahai kiranya dulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dia melambangkan, mudah-mudahan dengan mendengar ayat ini kita tersentuh hati kita untuk taat kepada Allah dan kepada Rasul, ya. Yauma tuqallabu wujuh, pada hari dibolak-balik wajah mereka finnar, di dalam neraka. Yaqulu ya laitana, andai saja dulu ata'na Allah, kami taat kepada Allah, wa ata'na Rasul, kami taat kepada Rasul. Mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wa qalu rabbana, mereka berkata, ya Tuhan kami, inna ata'na, sesungguhnya kami mentaati sadatana, para pemimpin kami, wa kubara'ana, dan para pembesar kami, fa'adalluna sabila, maka mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Rabbana atihim, berilah mereka di'faini minal azab wal
anhum la'nan kabira. Ya Tuhan, timpakan kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ini suatu kejadian orang masuk neraka karena mengikuti pemimpinnya, ya, dan tidak mengikuti apa-apa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ini luas, jadi ya, ini menggambarkan luas, ya. Bisa terjadi, ya, seperti sekarang ini kita taat kepada pimpinan, mengikuti pemimpinan, menjadi pendukung pemimpin-pemimpin yang sebetulnya dia zalim. Nah, itu ya, hati-hati. Nah, dalam menghadapi hal-hal seperti ini, kemarin telah disampaikan dalam kajian hadis Arba'in, telah disampaikan oleh Ustaz Ikin nomor 28, ya. Jadi perselisihan yang kita hadapi saat ini betul-betul kita sikapi dengan baik, ya. Memang dalam ajaran mazhab Syafi'i itu tidak boleh melakukan menggulingkan pemerintahan sepatu, ya, sepatu, ya. Tapi kalau dilihat ayat ini, patuhnya bagaimana, gitu, ya. Maka pemimpin itu dipatuhi sepanjang dia patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Hanya kita dilarang dalam mazhab Syafi'i melakukan hal-hal yang melawan, ya, sehingga maksudnya itu pemimpin itu kan tidak lama, ya, bisa berganti, gitu. Jadi perjuangan bagi umat Islam adalah menggantikan pemimpin yang zalim itu dengan yang lebih baik, ya. Karena resikonya kalau terjadi perang karena kezaliman mereka lakukan itu jauh dampaknya, mudaratnya jauh lebih besar, ya. Sekarang bagaimana resep-resep yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang secara umum pegang betul-betul sunnah, ya. Ada yang lebih generik, yaitu ajaran mengenai kalau kamu menemukan kezaliman, cegah dengan tangan. Kalau tidak mampu, cegah dengan kata-kata. Kalau tidak mampu, dengan hati. Dan itulah selma-lemah iman. Nah, dalam menyikapi hadis seperti ini, ya, betul-betul kita memahami hadis ini dikeluarkan oleh pemimpin, ya, oleh pemimpin yang punya jangkauan pemikiran, pemahaman yang lebih luas. Jadi jangan diikuti kata-katanya sebagai teks, jangan. Mari kita kaji, ya, gitu, ya. Mengapa hati itu dianggap selemah-lemah iman? Itu artinya sebenarnya semua itu bertekad untuk meluruskan. Kalau ada kekuatan dengan tangan, dengan lisan, dengan hati, tiga-tiga ini, bayangkan saja kalau seandainya Rasulullah itu memberikan satu, tidak ada pilihan. Itu hadis ini merupakan hadis strategis. Tidak ada pilihan. Kalau kamu menemukan suatu
kezaliman, ya, kemungkaran, kemaksiatan, cegah dengan tangan. Maka berantem seluruh umat ini, berantem terus, ya. Terjadi kekerasan terus gitu. Kalau seandainya hanya satu, cegah dengan lisan, ngoceh aja, semua orang ngoceh aja gitu. Kalau seandainya satu saja dengan hati, maka umat ini diam, semuanya dengan hati. Nah, dalam perjalanannya dan para ulama memberikan fatwa seperti Buya Hamka gitu ya. Kalau kamu menemukan kezaliman, kemungkaran, kamu tidak kuat, jangan benturkan kepalamu di dinding. Kita tidak punya kekuatan, tidak punya apa-apa, sama dengan membenturkan kepala di dinding, membunuh diri kan ya. Nah, ini tiga ini bersama-sama dalam satu paket, sehingga iman yang dikatakan selemah-lemah iman itu akan dimengerti. Tidak ada seorang pun kita menerima pernyataan Rasulullah SAW itu dan mau menjadi orang yang lemah iman, yang tidak ada. Semuanya pengen kuat. Nah, jadi strategi, ya, semua unsur-unsur kekuatan digerakkan, ya, baik yang mempunyai kemampuan lisan, kemampuan dengan hati, ya. Dengan hati artinya dia lemah sekali dalam menghadapi, tapi hati itu pada satu saat menguat, ya. Misalnya kalau ada orang yang berani kuat, maka akan mendapat dukungan dari orang yang lisan maupun dari hati. Hadis ini hadis strategi, ya, adalah hadis yang dikemukakan oleh seorang pemimpin yang berpandangan jauh, ya, yang mengerti dengan masalah umatnya. Jadi hadis inilah yang harus kita camkan bersama. Kedua, mengenai mengikuti Allah dan Rasulnya. Artinya betul-betul kita paham, ya, betul-betul kita paham apa itu ajaran Islam yang sesungguhnya, ya, baik dari Allah Subhanahu wa taala, Quran, dan dari Rasulullah SAW. Kalau Quran kita tidak paham betul, makanya di dalam surah Al-Furqan itu mensyaratkan, ya, secara implisit, ya, bahwa orang yang berjihad, berjuang dengan sungguh-sungguh itu harus betul-betul paham dengan Al-Quran, ya, paham dengan Al-Quran. Kalau tidak, maka dia akan melenceng. Dan iblis memang punya strategi, dia, ya, punya strategi agar kita melenceng gitu. Ayat 52, ya. Maka janganlah kau mentaati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar. Ya, itu ayat 52 itu. Fala tuti'il kafirin wajahidhum, dan berjuanglah bihi, dengan Al-Quran. Betul-betul kita memahami Al-Quran, dan kabiro. Ini soal yang rame-rame saat ini, masalah khilafah gitu. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, ya,
yang ditugaskan kepada kita itu menjadi khalifah. Maka saya sudah tulis bagaimana khalifah itu menurut Al-Quran, ya. Itu tugas kita, menjadi khalifah. Setiap orang menjadi khalifah. Saya sudah sampaikan menurut tulisan, insya Allah akan kita tausiahkan, ya, pada suatu saat kita. Masih banyak tulisan-tulisan yang saya lakukan yang belum dalam bentuk tausiah, ya. Sehingga kita paham apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi tugas masyarakat. Sekarang masalah amar ma'ruf nahi munkar. Saya baru posting hanya 5, ya. Amar ma'ruf nahi munkar itu berbeda dengan khalifah. Nah, itu harus dipahami. Walaupun tugas khalifah bisa masuk dalam amar ma'ruf nahi munkar, gitu, ya. Amar ma'ruf nahi munkar itu ada 4. 1, bersifat pribadi. Itu dalam surah Luqman, ya. Dibekali kita sebelum melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dibekali pribadi. Di dalam surah Luqman ayat 19 kalau salah, ya. Ketika Luqman memesankan kepada anaknya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia perintahkan. Nah, jadi seperti pada posisi dia memerintahkan, dia mengajak, ya. Nomor 2, amar ma'ruf yang dilakukan oleh segolongan, sekelompok, gitu, ya. Bisa melalui dilakukan oleh masjid, dilakukan oleh RT, RW, gitu kan. Keempat, ketiga, amar ma'ruf yang dilakukan oleh organisasi yang sudah terorganisir, ya. Keempat, amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan. Nah, itu gambaran, ya. Jadi tidak mungkin kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar kalau tidak dimulai dari pribadi. Tidak mungkin kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar apabila kita belum masuk kategori orang muhsinin, ya. Jadi kita nanti, saya sudah bahas perbedaan antara surah Al-Baqarah ayat 1-5 dengan surah Luqman 1-5. Itu pergeseran orang dari orang yang beriman masuk kategori takwa, masuk kategori muhsinin. Orang muhsinin itu orang yang peka terhadap kepentingan umat. Kemudian orang muhsinin itu dalam hal ibadah dia tahu, sadar bahwa apapun dia lakukan, baik ibadah umum maupun ibadah makhdhu, tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup, ya. Ini orang masuk neraka disebabkan oleh pemimpin, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum